Pasca penetapan Agus sebagai tersangka pelaku pembunuh Angelin, kepolisian Denpasar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Angelin di kediaman orang tua angkat sang bocah di Jalan Sedap Malam. Agus memeragakan bagaimana melakukan pembunuhan terhadap Angelin yang terjadi pada 16 Mei lalu. Angelin dibunuh di lantai 2 di malam hari saat rumah dalam keadaan sepi. Ketika itu Margaret, ibu angkat Angelin, ada di dalam rumah. Agus membunuh Angelin persis di depan kamar Margaret. Namun menurut pengakuan Margaret kepada polisi, dia sama sekali tidak mengetahui kejadian pembunuhan anak angkatnya itu. Hingga kini polisi belum menyimpulkan keterlibatan Margaret dalam kasus ini. Usai memeragakan seluruh rangkaian kejadian, hingga Agus mengubur jasad Angelin di dekat kandang ayam belakang rumah, polisi membawa kembali Agus ke penjara. Namun polisi harus berupaya ekstra keras membawa pria itu, karena warga di luar berebut ingin menghakiminya. Mereka ramai-ramai menyoraki Agus. Sebelum jasad Angelin ditemukan terkubur di belakang rumah, dan sebelum polisi menetapkan Agus sebagai tersangka, tim liputan Topik sempat mewawancarainya. Bahkan, wawancara dilakukan di dekat kandang ayam belakang rumah, tempat di mana pria itu mengubur jasad Angelin. Ketika itu, Angelin masih dalam pencarian setelah dilaporkan hilang. Agus nampak begitu lihai menutupi perbuatannya. Malah dia sempat mengungkap kalau Angelin suka dipukuli ibu angkatnya, Margaret. Dimarahin sih tiap hari, Pak. Setiap hari ya dimarahin. Itu ya, sempat dipukul nggak? Kalau itu sih, kalau marah pernah. Oh, sering ya? Ya, sering. Dengan siapa? Namanya Agus ya? Ya. Hari Jumat saya lihat dia nangis, dia bertarang ngelap pakai tisu. Terus aku nggak tanya lagi dia, tak tinggalin udah. Aku ikut nggak masuk kerja aku. Gitu tanya. Hanya dia ngomongnya sambil nangis, pukul gitu aja. Itu aja dia ngomong, nggak ada lagi. Itu kejadian sebelum tadi itu hilang ya? Satu hari sebelum menghilang ya? Iya. Namun setelah 26 hari dilaporkan hilang, polisi berhasil mengungkap kasus. Saat menggeledah ulang rumah keluarga angkat Angelin di Jalan Sedap Malam Denpasar, bocah malang itu ditemukan terkubur di dekat kandang ayam belakang rumah di sekitar Agus tadi diwawancara. Hasil pemeriksaan sementara forensik rumah sakit, Angelin tewas dibunuh. Dia mengalami pendarahan di otak setelah kepala dan wajahnya dibenturkan ke sesuatu. Cepat saja polisi kemudian mencomot orang-orang yang ada di rumah itu, termasuk Agus, ibu angkat Angelin, Margaret, dan anak-anaknya, serta beberapa orang lainnya. Spekulasi sempat berkembang, kemungkinan keterlibatan Margaret. Menangis, tapi datang orang semua menyakitin saya. Ya, sabar, Bu. Jangan ambil parah. Mau paksa, saya aja. Yang kasih hidup saya ke orang lain. Selain perilakunya yang temperamental, ada motif yang mengarah ke sana. Angelin merupakan anak angkat mantan suami Margaret yang kini sudah meninggal dunia. Angelin sebenarnya masih memiliki orang tua kandung yang tinggal di Banyuwangi. Angelin masih tetap tinggal di rumah ini karena ternyata dari hasil penyelidikan Komnas Perlindungan Anak, bocah itu mendapatkan hak waris dari ayah angkatnya. Namun setelah 24 jam melakukan pemeriksaan, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka. Awalnya, pengakuan Agus berubah-ubah. Dia sempat mengaku hanya mengubur jasad Angelin di belakang rumah. Yang membunuh bukan dia. Namun belakangan dia membuat pengakuan mengejutkan. Dia memang yang menghabisi nyawa Angelin dengan membanting bocah itu ke dekat tangga rumah. Wajahnya dibenturkan ke ubin hingga tewas. Tak hanya itu, dia juga memperkosanya. Dia membunuh Angelin untuk menutupi perbuatannya. Yang lebih kecil lagi,
Agus juga memperkosa bocah itu dalam keadaan sudah tewas beberapa saat sebelum menguburnya.